Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, tahun ajaran baru 2021-2022 sudah mulai dilaksanakan di beberapa daerah pada minggu kedua bulan Juli tahun ini. Penyelenggaraan pembelajaran pun tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri dan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah PPKM. Pembelajaran di masa pandemi ini akan berlangsung secara dinamis menyesuaikan resiko kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah memahami kondisi setiap sekolah dan wilayah di Indonesia yang sangat beragam sehingga tidak mungkin disamaratakan. Sekolah akan tetap melayani siswa sesuai dengan kesanggupannya untuk bisa mengikuti model pembelajaran yang sesuai. Kemendikbudristek pun memberikan dua solusi, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Orang tua maupun wali juga diberi keleluasaan untuk memilih metode pembelajaran bagi anak-anaknya. Dan untuk mengulas lebih dalam tentang pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran baru 2021-2022, telah hadir bersama kami Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim yang sudah terhubung langsung secara virtual bersama dengan kami. Selamat sore Mas Nadiem. Selamat sore. Iya, pertama-tama yang ingin kita tanyakan adalah terkait dengan kebijakan pembelajaran di tahun ajaran baru 2021-2022. Seperti apa aturan yang diterapkan dan seberapa penting kita segera harus melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas, Mas Nadiem? Ya, terima kasih. Ini pelaksanaan PTM terbatas di tahun ajaran 2021-2022 ini bersifat dinamis ya, dan masyarakat harus mengetahui bahwa ini harus disesuaikan dengan aturan PPKM yang berlaku di masing-masing daerah. Jadi kami sebisa mungkin menghindari penyamaan kebijakan pelaksanaan PTM terbatas karena setiap daerah dan sekolah itu memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Jadi pembelajaran di masa pandemi ini berlangsung secara dinamis ya, dengan menyesuaikan ketetapan dari pemerintah pusat. Saat ini kita sedang mengikuti PPKM level 4 yang berlaku sampai 5 Agustus. Dan ini yang bagi beberapa zona ya tidak boleh melakukan PTM terbatas dulu. Tapi pun bagi yang melaksanakan PTM tentunya ada beberapa checklist seperti memiliki daftar periksa yang tercantum dalam SKB 4 Menteri, semua warga menerapkan protokol kesehatan, dan harus dengan persetujuan orang tua tentunya. Nah, mengingat situasinya masih secara umum masih sulit sekarang dipastikan, yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan anak-anak kita tetap terjaga kesehatan dan pendidikannya. Bagi daerah-daerah yang bisa melaksanakan tatap muka terbatas yang tidak sedang melalui PPKM, itu kami anjurkan untuk segera mulai sesuai dengan persetujuan masing-masing orang tua. Gitu. Tapi yang belum karena PPKM ya belum bisa mulai pada saat ini. Iya, Mas Nadiem, bagaimana juga dengan kondisi pembelajaran di tahun ajaran baru ini yang sudah berjalan beberapa minggu? Berapa banyak sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka dan yang masih menerapkan belajar dari rumah? Iya, jadi berdasarkan data terakhir kita di yang level 1 sekarang, berdasarkan zona resiko, itu terdapat sekitar 215 satuan pendidikan di mana 90% sudah melakukan PTM terbatas. Ini yang zona hijau dulu ya. Sekarang dan yang level 2 ada 20.000 sekitar satuan pendidikan di mana 43% masih PJJ dan 57% sudah PTM terbatas. Sisanya di yang level 3 PPKM level 3 dan 4 itu yang masih harus melaksanakan PJJ, belum boleh PTM terbatas. Sampai kita tunggu hasil kapan setelah 5 Agustus ini. Sebagai catatan, kami mengutamakan agar sekolah-sekolah yang di level 3 dan 4 ini tetap melaksanakan PJJ ya, harus kita dorong demi keselamatan kesehatan warga sekolah. Tapi di level 1 dan 2 untuk memulai PTM terbatas dengan persyaratan yang disebut sebelumnya. Jadi itu kira-kira data yang pada saat ini situasi berapa persentase sekolah-sekolah tergantung zonanya itu yang sudah mulai melaksanakan tatap muka. Saya mungkin penting untuk saya sampaikan bahwa pembelajaran tatap muka bukan hal yang baru. Sudah dari bulan Januari sekitar 20% dan sebelum PPKM darurat sampai dengan 25-30% daripada sekolah kita di seluruh Indonesia sudah melaksanakan
dalam bentuk-bentuk berbeda tatap muka terbatas. Jadi ini bukan hal yang baru. Dari awal tahun ini sudah mulai dilaksanakan banyak sekolah gitu. Iya, baik. Sejauh ini evaluasinya seperti apa, Mas Nadiem, yang sudah diterapkan sejauh ini? Sejauh ini kita sangat mengapresiasi banyak sekali usaha dari sekolah-sekolah yang benar-benar disiplin dalam menetapkan protokol kesehatan. Tentunya di situasi yang baru ini di mana ada PPKM darurat di level 4, level 3, ini yang menjadi kesiagaan yang lebih tinggi lagi ya. Jadi harus jauh lebih hati-hati lagi dengan adanya Delta varian seperti ini. Jadi evaluasi sebelumnya, sebelum ada PPKM yang lebih ketat, yang PPKM darurat ini, lumayan baik kita melihat disiplin dan compliance terhadap checklist kita, terhadap protokol kesehatan, karena banyak guru yang sudah dan kepala sekolah yang sudah mengimplementasikan daftar periksa kita dan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi kami ada banyak sekali contoh-contoh yang melakukannya dengan baik gitu. Tapi sayang sekali dengan Delta varian yang baru sebulan kemarin ini, peningkatan yang terbesar ini ya harus kita berhentikan dulu di daerah-daerah yang level 3 dan level 4. Itu kira-kira evaluasi. Baik, Mas Nadiem, apa saja bentuk bantuan atau dukungan yang sudah diberikan Kemendikbudristek dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran baru 2021-2022? Ya, banyak sekali kebijakan dan program yang kita luncurkan untuk mendukung ini. Yang pertama adalah relaksasi penggunaan dana BOS dan BOP PAUD, ya, sehingga bisa dibelanjakan sekolah untuk memenuhi kebutuhan di masa pembelajaran di masa pandemi. Mau untuk laptop, mau untuk mulai tatap muka, pembelian barang-barang untuk protokol kesehatan, dan kami juga memberlakukan yang kedua adalah kurikulum darurat untuk mengurangi beban para peserta didik, guru dan orang tua. Selain itu ada banyak sekali bantuan yang telah kita gelontorkan sebelumnya. Tentunya banyak yang sudah tahu kita distribusi kuota internet gratis untuk siswa guru, distribusi bantuan perilaku hidup bersih dan sehat berupa sanitasi sekolah, masker, hand sanitizer. Kita juga menambah sasaran bantuan TIK ya daripada laptop kita dan proyektor untuk membantu digitalisasi sekolah yang terakselerasi, dan kami juga mengirim modul-modul pembelajaran bagi siswa di daerah yang susah sekali melaksanakan PJJ yang bisa dilakukan secara offline, yang juga bisa dilakukan dengan didampingi orang tua. Dan juga berbagai macam solusi teknologi yang sudah menjadi prioritas kami dorong dan kami perbaiki terus. Platform guru belajar dan berbagi bagi guru-guru yang ingin belajar bagaimana cara mengajar di masa PJJ ini. Platform layanan belajar daring rumah belajar ya untuk para murid-murid, dan tayangan belajar dari rumah melalui kanal TVRI, dan tentunya BIMTEK dan seminar-seminar yang melibatkan banyak sekali sekolah dan guru. Partisipasi dari mereka luar biasa, partisipasi digital selama masa pandemi ini. Jadi itu beberapa bantuan dan program yang sudah kita kerahkan. Baik, Mas Nadiem, nanti kita juga akan membahas terkait apa saja prosedur yang harus diterapkan bagi sekolah yang di luar PPKM level 3 dan 4 yang menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nanti prosedurnya harus seperti apa, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali membahasnya pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsline. Didukung oleh Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa, dan masih membahas bersama dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan sebelumnya, ini mengenai prosedur nih Mas Nadiem. Prosedur yang diterapkan oleh sekolah yang sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas harus seperti apa agar pelaksanaan pembelajaran juga bisa terlaksana dengan aman dan nyaman dan tentunya terhindar dari penularan COVID-19. Ya, terima kasih. Untuk sekolah-sekolah yang di luar zona PPKM, mengacu kepada SKB 4 Menteri sebelumnya, yang menetapkan bahwa harus kalau misalnya sekolah itu guru-gurunya sudah divaksinasi, mereka harus memberikan opsi tatap muka pada murid-muridnya. Tetapi keputusan apakah muridnya mau tatap muka apa tidak itu ada di orang tua muridnya sendiri.
ya. Dan bagi sekolah-sekolah yang di luar zona PPKM ya kami menganjurkan untuk segera melaksanakan tatap muka terbatas, karena tatap muka terbatas itu sama sekali berbeda dengan tatap muka biasanya. Tatap muka terbatas itu hanya kapasitasnya 50%, jadinya harus rotasi, semua harus pakai masker, tidak ada lagi acara-acara atau kantin pun tidak boleh buka, tidak ada acara-acara ekstrakurikuler, jadinya hanya benar-benar masuk sekolah, keluar sekolah gitu. Dan ada beberapa sekolah yang melakukan rotasi 3 kali seminggu anak masuk, ada yang 2 kali seminggu, banyak sekali permutasi yang kita berikan kebebasan untuk menentukan gimana, asal kapasitas per kelasnya itu cuma 50%. Dan kita pastikan yang wajib menyediakan tatap muka terbatas adalah yang guru-gurunya sudah divaksinasi. Ya, ada beberapa poin daftar periksa untuk melakukan proses ini tatap muka. Ini semua sudah sama informasinya dari bulan Januari. Ya, ketersediaan sarana sanitasi, fasilitas kesehatan, memastikan bahwa yang komorbid tidak boleh masuk sekolah, kesepakatan dengan komite sekolah, dan juga tata letak bangku dan kursi serta ketersediaan ventilasi. Itu semua daftar periksanya yang kami dan Kemenkes sudah susun secara sangat rinci dalam SKB 4 Menteri tersebut. Ya, jadi itu semua panduannya ada online juga, bisa diunduh di www.bersamahadapicorona.kemdikbud.go.id. Ya, jadi semua informasinya mengenai apa saja prosedurnya, dan banyak sekali sekolah, pasti di banyak daerah sudah ada sekolah yang sudah telah melalui proses tersebut. Jadi juga bisa menanya kepala dinas ataupun sekolah-sekolah di sekitarnya yang sudah melakukan proses ini. Baik, itu terkait sekolah-sekolah yang siap melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Lalu bagaimana dengan mereka yang masih harus melaksanakan belajar dari rumah nih, Mas Nadiem? Karena banyak sekali keluhan dari para orang tua atau para peserta didik, katanya ini banyak tugas yang menumpuk begitu yang diberikan oleh guru-guru mereka. Nah, ini sebetulnya terkait dengan tuntutan menuntaskan kurikulum yang ada atau seperti apa evaluasinya? Iya, di masa pandemi ini prioritas satuan pendidikan dan pengajar bukan untuk menuntaskan kurikulum. Itu sudah dalam berbagai macam kebijakan sudah kita tekankan. Ya, yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap peserta didik itu mengalami proses pembelajaran. Dia harus belajar, walaupun dengan semua kesulitan melakukan PJJ. Saya pun orang tua, saya mengalami, tadinya anak-anak saya sudah siap untuk masuk tatap muka lagi, tapi karena situasi di Jakarta tidak kondusif, tidak bisa melakukannya. Jadi saya sangat mengerti stres dari orang tua dan mengerti juga apa saja kesulitan melakukan PJJ dalam rumah. Jadinya kita telah menentukan sebenarnya ada 3 kurikulum yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan. Kita memberikan kemerdekaan. Bisa mengikuti kurikulum yang sama 2013 kalau sekolah itu tidak mau berubah, atau kurikulum mandiri yang dikembangkan sekolahnya di masa darurat ini memberikan fleksibilitas. Dan yang ketiga yang kita rancang di Kemendikbudristek adalah kurikulum kondisi khusus. Ini kurikulum yang disederhanakan dengan standar pencapaian yang disederhanakan juga, nggak begitu banyak, bukan mengejar tayang semua topik di dalam kurikulum, tapi fokus kepada esensial, numerasi, literasi, dan pendidikan karakter. Itu adalah fokus utamanya untuk masa darurat ini. Jadinya ini hal yang kita selalu menganjurkan dan mendorong sekolah-sekolah untuk tolong gunakan kurikulum kondisi khusus ini. Ya, dulu dipanggilnya kurikulum darurat, sekarang kondisi khusus yang kami kembangkan untuk mempersederhanakan beban daripada orang tua dan murid dalam melalui PJJ ini. Fokus kepada yang esensial. Gitu kira-kira. Baik, seperti itu penjelasannya, dan juga nanti kita akan membahas terkait dengan capaian vaksinasi untuk pendidik dan juga tenaga kependidikan, bagaimana dengan vaksinasi bagi remaja begitu ya yang sudah diperbolehkan. Nanti kita akan membahasnya, kita harus jeda terlebih dahulu. Mas Nadiem mohon ditunggu sesaat lagi, dan juga pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline, kami akan segera kembali untuk Anda. Didukung oleh Anda kembali bersama kami di Newsline dan masih membahas mengenai penyelenggaraan pembelajaran di tahun ajaran baru 2021-2022 bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim. Mas Nadiem, ini kita saat ini berbicara mengenai capaian vaksinasi untuk pendidik dan juga tenaga kependidikan. Bagaimana dengan vaksinasi bagi remaja begitu, dalam hal ini siswa-siswi jenjang SMP dan juga SMA atau SMK yang kini sudah diperbolehkan?
Ya, ini berdasarkan data yang kami terima 22 Juli 2021. Sebanyak 2,19 juta, ya, 2,19 juta pendidik dan tenaga pendidikan telah menerima 1 dosis. Nah, jumlah ini setara dengan 39%, ya, hampir 40% dari total 5,6 juta guru-guru dan tenaga pendidik kita. Ya, jadinya cukup luar biasa, dan ini effort yang dilakukan oleh Kemenkes dan Satgas Covid beserta kolaborasi dengan Kemendikbud. Nah, sebanyak yang sudah menerima 2 dosis itu sebesar 1,6 juta. Ya, guru telah menerima dosis kedua, dan ini sekitar 28,3% dari total. Ya, jadinya itu yang saat ini data yang terakhir yang kita dapatkan. Sementara itu data dari Kemenkes per 25 Juli 2021 sebanyak 26,7 ribu anak kelompok usia 12-17 tahun sudah menerima vaksinasi. Jadi ini yang baru saja kan di-approve untuk melakukan vaksinasi bagi umur usia 12 sampai 17 tahun. Dan kami terus mendukung Kemenkes dengan menguatkan kolaborasi dengan Pemda agar pelaksanaan vaksinasi untuk PTK dan anak-anak usia 12-17 tahun ini bisa segera terpenuhi. Karena ini luar biasa pentingnya untuk keamanan keselamatan mereka. Iya, berkolaborasi dengan Pemda. Nah, berbicara dengan pemerintah daerah, Mas Nadiem, apa saja nih yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini untuk membuat pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran baru ini dapat bisa berjalan dengan dinamis dan juga lancar? Ya, nah, pemerintah daerah secara khusus bisa melakukan hal-hal yang berikut ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran di masa ini bisa sukses, baik PTM maupun PJJ. Yang pertama, harus melakukan penyesuaian regulasi, ya, dan melakukan kolaborasi dengan UPT pusat yang ada di daerah masing-masing. Jadi ini adalah pertama, untuk mencari informasi, melakukan penyelarasan regulasi daerah dengan pusat. Kedua adalah berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di daerah untuk memastikan pemenuhan daftar periksa tadi di satuan pendidikan bagi yang siap sudah melakukan PTM terbatas, ya, dan juga memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan itu. Itu adalah tanggung jawabnya Pemda. Dan yang ketiga adalah berkolaborasi Dinas Perhubungan untuk memastikan akses transportasi yang aman, ya, yang aman ke dan dari satuan pendidikan tersebut. Dan keempat adalah kolaborasi dengan Satgas Covid daerah, melakukan testing kalau ditemukan ada warga satuan pendidikan yang bergejala, melakukan penanganan kasus tersebut, dan menghentikan PTM terbatas jika ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19, ya. Jadi ini yang harus selalu seperti yang Pak Presiden bilang, rem dan gasnya buka dan tutup tergantung pada kondisi di masing-masing satuan pendidikan. Sama juga di sistem pendidikan kita harus melakukan seperti itu. Jadinya monitoring secara continuous, ya, secara tanpa berhenti, itu adalah tugas terpenting daripada Pemda untuk memastikan bahwa semua keputusan kebijakan dari pusat itu benar-benar dengan protokol kesehatan yang kuat itu terlaksana di setiap satuan pendidikan. Banyak sekali tapi dari anak-anak kita yang sangat sulit melaksanakan PJJ. Jadi ya, Pemda harus mendukung bagi yang sudah boleh daerahnya melakukan tatap muka untuk mendorongnya, tapi dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dari pusat. Ya, harus bersinergi dengan semua pihak termasuk juga pemerintah daerah. Terima kasih Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim sudah bergabung bersama Newsline di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu, Mas Nadiem. Terima kasih.